annahum fi masail sifat min ahlil kalam. Dalam masalah sifat, kalau disebut sifat yang dimaksud apa? Sifat-sifat Allah. Ini kan membahas tentang akidah, membahas tentang tauhid, membahas tentang pembahasan terbesar di muka bumi ini. Apa pembahasan terbesar dalam Islam di muka bumi ini? Pembahasan terbesar dalam Islam adalah membahas tentang sesuatu yang maha besar. Allah. Berarti membahas tentang Allah adalah pembahasan yang paling besar. Membahas tentang haji besar. Membahas tentang saum lebih besar lagi. Membahas tentang salat lebih besar lagi. Membahas tentang syahadat lebih besar lagi. Membahas tentang Allah, ini yang paling besar. Pembahasan terbesar. Kenapa? Karena Allah maha besar. Maka membahas tentang haji salah, dosa besar, tapi belum kafir. Membahas meyakini tentang puasa salah, dosa besar. Yang membatalkan puasa itu cuman makan dan minum. Jima, muntah disengaja tidak batal katanya. Padahal kan jelas batal menurut Al-Quran dan Sunnah. 3 di Al-Quran, 1 di Sunnah. Ya. Dia bahas, dia yakini bahwa cuman makan dan minum. Ini luar biasa, kesalahan luar biasa. Jima tidak membatalkan puasa misalnya. Ini permasalahan besar, kesalahan besar. Dia terjatuh dalam kesalahan besar. Sudahkah kafir? Belum. Belum kafir. Dia salah dengan kesalahan yang luar biasa, entah seberapa dosanya, meyakini bahwa yang membatalkan puasa cuma makan dan minum doang. Tapi belum kafir. Begitu pula sholat misalnya. Dia membahas sholat, meyakini bahwa sholat itu tidak perlu menghadap kiblat misalnya. Kan luar biasa, enggak sah sholatnya kan. Dosa besar. Kafir? Belum. Belum kafir. Kesalahan yang besar sekali, tapi insya Allah ada kemungkinan diampuni oleh Allah. Nah sekarang, kalau kita membahas tentang Allah, dan ternyata pembahasan itu salah. Kita meyakini Allah dengan keyakinan yang salah. Allah tidak bersemayam di arsy misalnya. Allah hanya menciptakan surga, tidak menciptakan neraka misalnya. Allah itu bisa ada di mana-mana. Bahkan bisa masuk ke hati kita. Bisa menyatu dengan diri kita. Ya. Dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji. Bahkan dia jihad. Bahkan dia sangat dermawan. Dia bangun masjid, bangun pesantren di mana-mana. Tapi dia meyakini bahwa Allah itu bisa menyatu dengan diri saya. Kafir apa tidak? Kafir apa tidak? Kafir apa tidak? Kafir. Kafir, kekal di neraka selama-lamanya. Padahal sholat, puasa, zakat, haji. Bagaimana pembahasan tentang Allah disepelekan? Allah paling marah, paling murka. Ada orang meyakini, mengetahui tentang dirinya, kok salah. Masih mending orang yang berzina, minum khamar, berjudi, memperkosa, pelacur, germo, ya masih ada harapan ampun. Tapi kalau dia meyakini tentang diri Allah dengan keyakinan yang salah, Allah marah semarah-marahnya. Allah murka semurka-murkanya, dan Allah tidak akan ampuni dosanya, dan Allah akan jadikan dia kekal di neraka selama-lamanya. Ya kesalahan Yahudi apa? Kesalahan Nasrani apa? Para pendeta, para pastor Yahudi Nasrani, salahnya apa? Zina, khamar, judi, mencuri, membunuh? Enggak. Karena meyakini tentang Allah dengan keyakinan yang salah. Allah itu punya anak namanya Uzair. Gara-gara itu Yahudi kekal di neraka selama-lamanya. Allah itu punya anak namanya Yesus, Nabi Isa. Itu yang menyebabkan orang Nasara kekal di neraka selama-lamanya.
Bukan mereka tidak sholat, tidak saum, berzina, minum khamar, berjudi. Ya. Seandainya orang-orang Nasara itu masih asli, ada sholatnya, ada puasanya, tapi meyakini bahwa Allah punya anak, tetap kekal di neraka selama-lamanya. Nah, sekarang apa bedanya? Meyakini Allah punya anak dengan mengakui Allah ada di mana-mana. Apa bedanya? Sama-sama tidak ada di Al-Quran, sama-sama tidak ada di hadis, sama-sama ngarang tentang Allah, berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Sama. Apapun isinya. Apapun isinya. Walaupun menurut kita baik barangkali. Ya. Allah itu setiap malam mengundi 100 orang misalnya. Diambil satu, dimasukkan ke surga. Ini kan kabar baik kan. Tapi ngarang ini. Ngarang tentang Allah. Maka ancamannya adalah kekal di neraka selama-lamanya. Allah sangat marah ketika ada yang berbicara, berani berbicara tentang Allah tanpa ilmu, tanpa dalil. Ya.